Halo teman-teman Gibeon Youth, Happy Sunday. Gak kerasa udah 8 minggu, artinya kita udah 2 bulan ibadah di rumah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap in control dalam setiap situasi dan kondisi. Amin teman-teman. Sebelum masuk khotbah, mari kita berdoa dulu yuk teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu nggak cuma menjadi sebuah pengetahuan buat kami, tapi firman-Mu itu mengubah hidup kami Tuhan dari dalam keluar. Mampukan kami Tuhan, biarkan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, pada minggu ini aku mau ngelanjutin sermon series yang lalu. Kita masuk dalam minggu yang kedua, masih dalam sermon yang sama, yaitu Limitless pada minggu lalu. Minggu lalu kita belajar mengenai label atau cap yang seringkali itu diberikan kepada kita mengenai hal-hal yang tertentu. Dan seringkali itu hal yang negatif dan membuat kita terbelenggu. Tapi kita diingatkan jati diri kita bukan berdasarkan label kita atau perkataan orang lain teman-teman. Tapi identitas Kristus. Barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Amin. Hari ini kita belajar mengenai don't let fear hold you back when God calls you forward. Jangan biarkan ketakutan menahanmu atau membuatmu mundur ketika Tuhan memanggilmu untuk maju. Teman-teman, sebelumnya aku ingin ngajak kalian untuk sedikit merenungkan. Dan kalau memungkinkan, aku minta kalian ambil kertas, coba tuliskan kelebihan dan kelemahan kalian di sebuah kertas kosong. Tapi dengan jujur ya teman-teman ya. Jadi gini, selama pengamatanku selama ini, ada hal unik yang aku temui. Aku bertemu dengan banyak teman-teman remaja, anak muda, termasuk saya sendiri saat-saat masa sekolah. Kalau kita mau jujur sekali lagi, cenderung kita lebih mudah menuliskan kelemahan-kelemahan kita daripada kelebihan kita. Betul ya teman-teman? Karena aku sendiri juga pernah mengalaminya. Bahkan mungkin sampai saat ini, aku juga bergumul dan kadang jatuh kepada hal ini teman-teman. Tenang aja, nggak cuma kita kok yang mengalami ini semua. Bahkan ada seorang tokoh besar yang menulis 5 kitab Pentateuk, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan beberapa kitab Mazmur juga mengalami hal-hal yang sama seperti yang kita alami. Guess what? Siapa orangnya? Musa. That's right teman-teman. Dia adalah Musa. Mungkin sebagian dari kita bertanya, atau mungkin kalian beberapa bertanya, masa sih Musa seperti itu? Apa Musa seperti kita? Musa itu kan hebat. Dia kan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Pasti dia memiliki bakat leadership sejak lahir. Dia sudah memiliki bakat memimpin sejak lahir. Bahkan dia pernah membelah lautan. Masa Musa seperti kita? Oke teman-teman, mari kita belajar sama-sama, kita belajar perlahan. Cerita dimulai saat Tuhan memanggil Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Cerita diawali, pada waktu itu Musa bertemu dengan semak yang ada apinya, tetapi semak itu tidak terbakar. Di sanalah Tuhan menyuruh Musa melepaskan kasutnya dan kemudian memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, teman-teman. Singkat cerita, Tuhan menyuruh dan mendorong Musa untuk mengeluarkan mereka semua. Kita lihat bagaimana reaksi Musa. Kita lihat dari Keluaran 3 ayat 11. Kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Wow, di sini jelas sekali bahwa Musa tidak yakin pada dirinya sendiri, teman-teman. Pertanyaannya, kenapa Musa tidak yakin pada dirinya sendiri? Karena dia tahu bahwa dia memiliki kekurangan. Mari kita lanjut, lompat ke pasal berikutnya. Kali ini aku akan pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini biar lebih relate dengan kalian juga ya teman-teman. Kita baca sama-sama Keluaran 4 ayat 10. Tetapi Musa berkata, "Ya Tuhan, saya bukan orang yang pandai bicara, baik dahulu maupun sekarang.
Sesudah Tuhan bicara kepada saya berat lidah, bicara lambat dan tidak lancar. Perhatikan, kalau kita amati ayat ini, secara tidak langsung, Musa menolak panggilan Tuhan dalam hidupnya. Beneran ya, sama sepertinya dengan kita, dari kebanyakan kita juga ngalami ini, bahkan termasuk saya juga bergumul dengan problem ini. Contoh sederhana, ayo minggu ini kamu yang pimpin doa ya. Jangan aku dong, aku nggak bisa. Aku gemeteran kalau mimpin doa depan umum. Atau, kamu mulai WL ya. Aku nggak siap, beneran nggak siap. Teman-teman, ini aku bukan bermaksud nyindir siapa-siapa, tapi ini relate banget dengan kehidupan kita. Kita langsung loncat di ayat 13. Keluaran 4 ayat 13. Tetapi Musa menjawab, saya mohon janganlah mengutus saya ya Tuhan. Suruhlah orang lain. Nah, malah Musa menyuruh Tuhan mencari orang lain. Intinya teman-teman, kalau kita sadar dan mau jujur dengan diri kita, ini terjadi di kebanyakan kita. Saya sendiri juga mengalami hal yang sama. Saya juga perlu bertobat. Mari kita berjuang bersama-sama teman-teman. Dan obatnya ini bukan dimotivasi seperti motivasi-motivasi dunia yang dunia ajarkan. Contohnya, kamu bisa, kamu pasti bisa. Trust yourself. Wih, seperti itu ya teman-teman ya biasanya. Percayalah dengan dirimu sendiri. Kalau kamu berpikir mampu, maka kamu pasti mampu. Kamu berpikir dapat, pasti dapat. Bukankah ini yang sering kita dengar? Dan kita biasanya kita dengar dari seminar-seminar atau sebuah motivasi. Terus apakah ini sepenuhnya salah? Masa ada salahnya sih teman-teman? Banyak di luar sana mengajarkan seperti ini teman-teman. Tapi teman-teman, sebagai pembina rohani, saya harus jujur pada kalian, justru ini tidak membangun iman kalian karena ini menuju kepada diri kita sendiri. Kalau kita berhasil sukses dalam hati kecil kita merasa bahwa ini hasil kerja keras dan usahaku. Terus di mana soli deo glorianya teman-teman? Nah, kalau kita gagal, kita bakal depresi habis. Contohnya, kalian akan down, terusan kalian akan nyalahin diri kalian, aduh nggak bisa, aduh aku useless deh memang, aku memang orang terbuang. Dan kalau ditelusuri, motivasi-motivasi dunia yang ajarkan, makin memberi makan pada berhala kita, berhala dalam hati kita. Salah satunya adalah berhala mengenai penerimaan diri. Teman-teman, percaya diri yang gospel center itu bukan berdasarkan kemampuan diri kita dan bukan berdasarkan atas motivasi bahwa kita ini mampu. Percaya diri yang gospel center itu bukan berdasarkan kalau aku ini layak. Justru percaya diri yang gospel center itu kita sadar kita nggak layak, kita memang bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tapi kalau hari ini aku mampu, itu berdasarkan kekuatan yang Tuhan sudah anugerahkan dan aku sudah dilayakkan oleh Tuhan. Dan suatu hari kalau kalian berhasil atau berprestasi, aku yakin kalian nggak bakalan sombong atau lupa diri. Karena kalian sadar bahwa kemampuan yang kalian miliki itu adalah anugerah. Dan kalau kalian bisa, semua karena Tuhan dan untuk kemuliaannya. Disitulah kita bisa mengatakan soli deo gloria teman-teman. Dan kalau kita gagal, kalian sadar memang pada dasarnya kita nggak bisa apa-apa. Dan memang awalnya kita sudah nggak layak. Dan kita nggak mampu. Semua kemampuan yang kita miliki, yang kalian miliki, itu dari Tuhan. Pada titik inilah kalian sadar bahwa penerimaan kita bukan berdasarkan prestasi atau berdasarkan pengakuan orang lain. Tapi penerimaan kita hanya berdasarkan Dia yang sudah mengasihi kita dan sudah menebus kita teman-teman. Dia telah memanggil kita dari gelap kepada terangnya ajaib. Dan seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan teman-teman. Inilah sebuah kepercayaan diri yang berpusat pada Kristus. Ini tidak akan membuat kalian sombong dan tidak membuat kalian merasa minder karena kalian percaya ini semua datangnya dari Kristus. Rasul Paulus pun pernah menuliskan dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Perhatikan teman-teman, disinilah kita diingatkan, it's okay kalau kalian merasa nggak mampu. It's okay kalau kalian merasa lemah atau merasa nggak layak. Karena disinilah kesempatan buat kita menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada anugerah Tuhan, teman-teman. Justru ketika kita merasa lemah, anugerah Tuhan menjadi sempurna. Kita akan kembali ke kitab Keluaran. Di sini kita belajar mengenai Keluaran 4 ayat 14. Lalu Tuhan menjadi marah kepada Musa dan berkata, "Bukanlah engkau mempunyai saudara yang bernama Harun? Aku tahu dia pandai bicara. Sesungguhnya dia dalam perjalanan ke sini, dan ia akan senang bertemu dengan engkau." Bahkan di sini Tuhan menegur sekaligus mengingatkan Musa bahwa dia memiliki saudara, yaitu Harun, teman-teman. Aku percaya bahwa anugerah Tuhan juga dapat melewati orang-orang sekitar kita. Mungkin itu orang tuamu, mungkin itu saudaramu, atau mungkin itu kakak-kakak pembina yang ada di CG di gereja kalian, di Gibeon Church, teman-teman. Tempat kalian bertumbuh. Aku percaya mereka adalah salah satu bentuk anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mereka lah yang akan membantu kita untuk menghidupi iman kita. Mereka akan memberikan input atau feedback yang membangun iman kita. Amin, teman-teman. Aku berdoa supaya kita semua sadar kelemahan kita bukanlah batasan bagi Tuhan untuk memakai kita untuk kemuliaannya. Gak peduli apapun kelemahan kalian dan kekurangan kalian, Tuhan akan memberikan kita kemauan dan kemampuan untuk menghidupi Injil sampai akhir hidup kita, teman-teman. Oke, teman-teman, sekali lagi kita akan membaca ayat bersama-sama dari Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, teman-teman. Amin. Semoga ini menguatkan kita. Kelemahan kalian bukan alasan Tuhan untuk tidak memakai kita, teman-teman. Apapun kelemahan kekurangan kita, kita akan menjadi alat Tuhan demi kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa yuk. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa kami manusia berdosa Tuhan. Kami punya banyak kelemahan dan kekurangan Tuhan. Tapi Engkau tetap mau memakai kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan? Kami mengucap syukur Tuhan Engkau memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Biarkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar kami enggak berpusat pada diri kami sendiri Tuhan. Tapi semua demi kemuliaan-Mu melalui sekolah kami, melalui talenta kami, melalui karir kami. Biar hidup kami Engkau pakai sebagai senjata kebenaran. Dan banyak jiwa datang padamu melalui hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, jadikan kami garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman, kalian udah melihat tayangan streaming ini. Semoga ini memberkati kalian. Kalau kalian ada permohonan doa, kalian juga bisa scan di barcode di layar kalian atau mengakses link di bawah ini, teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.